Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki dene dudu tugasku. Tugasku itu iki wis kausar. Kudune kesasar. Oh nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kiai, para alumni, saya tidak bisa menyebut satu persatu karena alumni Surabaya ini bisa kumpul sekian banyak. Ini Surabaya, ada yang Gresik juga ini. Bisa kumpul semangat kayak begini ini merupakan luar biasa. Paling ya hanya setahun sekali. Kalau rutinannya saya yakin tidak ada separuh. Ini karena luar biasa, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kadang-kadang dari mereka sudah jadi kiai, kok gak tak sebut nih sitok-sitok. Loh, aku kiai yo gak disebut no. Ya apa ini? Kan ini Drosmo juga banyak. Drosmo ini ya semuanya ya Gus, semuanya ya kiai, semuanya ya tabib, semuanya ya jago suwuk. Lah, aku gak disebut. Nah, ini daripada jadi masalah. Surabaya ini kan sumber masalah memang. Sumber muskilah. Jadi kula nggih mboten saged nyebut sedaya ingkang kula mulyakaken, merupakan penghormatan yang luar biasa bagi saya diberikan kesempatan matur wonten ngajeng panjenengan. Di samping itu saya juga akan sedikit menguraikan bahwasanya pentingnya sebuah perkumpulan yang kita adakan seperti sekarang ini. Di samping untuk selalu mempererat jalinan antara alumni Al-Falah dengan pondok pesantrennya, juga dengan kiainya, banyak kepentingan-kepentingan yang harus selalu kita jaga, termasuk bagaimana panjenengan ini selalu ikut daripada perkembangan yang ada di pesantren Al-Falah. Artinya ikut ini bukan sekedar mendengar informasi, tapi Anda juga ikut andil di sana, termasuk adalah kesinambungan hubungan panjenengan kali Ploso harus selalu kita abadikan. Contoh nih, panjenengan sekarang kan alumni Surabaya ini, kalau kita lihat sekarang ini luar biasa banyak. Akan tapi perwujudan anak-anak Surabaya yang berada di pondok pesantren Al-Falah ini perlu adanya greget lagi, artinya adanya sebuah kesemangatan bagaimana ada sebuah peningkatan. Sebab saya melihat daripada daerah-daerah yang ada untuk saat ini, daerah Jawa Tengah dan daerah yang lain, ini luar biasa antusiasme untuk mengembalikan putra-putrinya ke pondok pesantren. Kalau ini kadang-kadang ada kecurigaan, apakah panjenengan ini sebagian juga sudah pada kapok, terus kadang-kadang apa lali, saya bisa sampai di sini nih berkat apa dan dari mana? Kan mestinya kita harus selalu mengevaluasi daripada apa yang sekarang kita alami. Lek pengen dados kados sampean, otomatis juga harus mengurus dari mana saya bisa begini, dari mana saya belajar, dan dari mana saya memulai ngaji. Ini harus kita luruskan agar awake dhewe ini selalu eling kali pondoke. Sebab kula ningali, ini maaf ini, saya bercerita apa adanya. Daerah Sememi ini, Sememi ini. Sebab saya ini termasuk saudara yang paling tua yang sedikit-sedikit mendengar. Sememi ini adalah merupakan di samping donatur. Dulu Komplek Yasa itu banyak andilnya orang Sememi, tapi yang masih terasa hanya jariahnya. Kalau
keluarga Sememi alhamdulillah sudah tidak ada yang di pelosok. Ini saya tidak tahu faktor apa. Nah, ini kula langsung tunjuk hidung karena memang kenyataan. Ini kula dereng natos wonten kesempatan ngeten iki. Krungu kesempatan nggih manggone ning Sememi pisan marem kula. Nggih. Kula niku dateng Pak Haji Zainul nggih. Niku kula semrapi cuwilik. Nggih pun alumni, tapi kula sering mriki ndherekaken yaida zaman hatamane Pak Ji Basit almarhum Kiai Basit. Hataman Alfiyah. Sejak itu saya lihat nggih. Mbah Soleh kula waktu niku nggih. Lah, waktu itu saya ingat di kamar Yasa 3 itu masih banyak. Tapi kalau sekarang kita minta untuk alumni dari keluarga Sememi, tidak ada bekasnya. Sandalil wis kayaknya, didudah wis gak ono apa-apa nih. Padahal jasanya orang Sememi luar biasa untuk pondok pesantren. Jadi jasanya kantor jariah rupa bangunan. Kalau orangnya yang jariah sudah ada semua. Padahal saya lihat, saya dengar kelihatannya keluarga juga masih ada. Lah inilah, ini kesinambungan semacam ini jangan sampai kita terputus. Kenapa kalau tunjuk hidung ben rodok kroso, ngoten lho. Lah ngoten nek kroso ah. Gitu. Jadi saya melihat sendiri memang kula niki alumni lawas. Jadi kula umur 55, tak kula pikir kula waktu itu masih umur 10 tahun, belum ada 7 tahun, 8 tahun. Khataman waktu itu yang dawuh-dawuh Mbah Yehuda sama Mbah Yedin. Nah, ketika itu memang alumni daerah Sememi luar biasa. Tapi Sememi dan sekitarnya. Lah ini tolong ini bagaimana kita bisa berbenah kembali, alumni daerah Gresik bisa menyemangati kembali untuk kembali ke pelosok. Kalau dulu pelosok masih kayak begitu, sekarang sudah berubah. Artinya berubah. Ini semuanya adalah demi sampean semua. Termasuk ngeten, di pelosok itu ada formalnya. Ada SMP, ada sanawiyah, ada aliyah di Az-Zahir Suraya. Itu bukan untuk apa sebenarnya? Bukan kepentingan pondok sebenarnya, tapi kepentingan alumni yang dulunya alumni juga memberikan usul bagaimana Gus anak-anak saya ini ingin sekolah SMP tapi masih dalam lingkungan Al-Falah, sementara Pondok Induk Al-Falah tidak menerima sekolah sama sekali, sehingga di cabang-cabang itu dibukalah pendidikan formal. Lantas setelah pendidikan formal itu kita adakan, ini tolong ini disambut dengan baik. Cara penyambutan otomatis panjenengan juga harus respect dengan apa yang sudah kita siapkan. Panjenengan putrane badhe sekolah SMP dan aliyah, sanawiyah aliyah kita siapkan. Jadi biar kita tidak muspro gitu loh. Lah sekarang panjenengan tekok, lah terus pondok induk terus pundi? Pondok induk tetap. Seperti di mana Kiai Jazuli dulu mendirikan, jadi hanya ngaji saja. Sebenarnya kalau kita bisa mau ya, anak-anak panjenengan itu mau, sebenarnya tidak perlu adanya formal, tidak perlu. Tapi karena memang tuntutan zaman ini kita harus ada SMP, SMA dan seterusnya. Tapi harapan daripada para masyayikh tetap bagaimana endingnya semua yang ada di cabang-cabang ini adalah berada di pondok induk. Endingnya tetap ngaji kitab kuning. Senajan pelajarannya sekolah SMP, SMA seperti yang ada di Plos ini, jangan betul saya khawatir. Apakah di situ bisa rangkap? Memang ada 2 pelajaran, justru yang paling menonjol adalah pelajaran diniyahnya. Panjenengan ketika haflah yang ada di Al-Falah dari formalnya itu dia menunjukkan keseharian mereka, Alfiyah, Imriti. Sing damel hataman niku bukan menunjukkan bahwa mereka adalah santri formalnya, tidak.
Karena sebenarnya yang digendaki para masyayikh yaitu ngaji. Tapi karena kebutuhan zaman harus punya ijazah formal, monggo. Bahkan sekarang di pondok salaf Al-Falah Indo itu pun panjenengan andai kata putra putri panjenengan tamat saking beriku juga sudah muadalah setara dengan tingkat aliyah. Kalau dilanjutkan lagi di Ma'had Ali berarti keluaran itu menjadi S1 SAG istilahnya apa? Hah? Santi agak gila katanya ke saya. Iya wis teko kono wis butuh rabi pol bulan. Jadi ini saya jelaskan, tolong apa yang sudah kita siapkan yang ada di Al-Falah ini untuk daerah Surabaya ikut punya greget duwe sambut apa yang selama ini kita siapkan. Ojo malah panggah adem ayem. Khususnya ini Sememi. Saya pengen mengajak alumni-alumni Sememi. Sememi itu memang biyen bose king mriki. Kula saya emot Yasan niku kula emot ngoten. Kula cek cilik kula niki. Cek cilik. Komplek Yasa itu Yasa 2 ya, Yasa 2 itu memang prioritas untuk keluarga Sememi. Nah sekarang saya cari keluarga Sememi tidak ada sama sekali. Ini nanti daripada kamarnya hilang, nanti tolong ini segera diisi untuk warga Sememi. Ngoten nggih. Kula kinten kula lek ngocok-ngocok tiyang Sememi pun cekap nggih, kula pun nyuwun pamit mawon. Wonten kelangan nyuwun ngapunten mengke diterusaken Gus Kausar niki nggih. Mbon ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.